Dari musyawarah kerja cabang ini harus menghasilkan program-program yang berkualitas yang kemudian nanti menjadi kerangka kerja partai PKB ke depan. Nah, yang kedua, ada beberapa rumusan yang dirumuskan oleh para panitia. Yang pertama, sebagaimana arahan Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Kang Bro Otang Darlian, menyampaikan beberapa arahan bahwa di dalam musyawarah kerja cabang ini ada beberapa hal yang dirumuskan. Yang pertama, yang sifatnya mengafirmasi hal-hal yang diinstruksikan oleh DPP dan DPD. Yang kedua, kita merumuskan kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran sebagai bagian daripada strategi dan taktik PKB ke depan. Lakukan abuse of power, sehingga jangankan masyarakat yang tidak punya jabatan, jangankan masyarakat biasa, tokoh masyarakat saja yang punya masa tidak mampu untuk berbicara lantang. Maka kebebasan di Pangandaran ini hanya satu-satunya PKB lah yang harus mengeluarkan. Kami siap kelaparan, kami siap diancam, karena kami meyakini bahwa apa yang kita suarakan itu adalah suara rakyat yang terpendam, yang gak bisa mereka katakan. Maka saya laporan ke Pak Sekbil, mohon maaf, ada sisi lain yang tidak bisa kita laksanakan, karena ini kita yakini perjuangan kita, kebesaran PKB kita ada dalam posisi kelaparan, tidak dalam posisi kekenyangan. Bayangkan, satu hal kejadian saja, saya bukakan terakhir. Kita akan merubah staf praksi saja, masa kita harus laporan? Padahal itu sudah menjadi hak kita. Dan alhamdulillah kemarin baru sekelompok orang, sahabat-sahabat kita, adik-adik kita menyuarakan bahwa penolakan LPJ melalui fraksi PKB nyata adanya. PKB tidak beralasan karena kebencian, PKB tidak beralasan karena berseberangan dalam pilkada, tapi PKB jelas ada alasannya karena LPJ Bupati tidak merepresentasikan kenyataan yang ada di lapangan. Dari musyawarah kerja cabang ini harus menghasilkan program-program yang berkualitas yang kemudian nanti menjadi kerangka kerja partai PKB ke depan. Nah, yang kedua, ada beberapa rumusan yang dirumuskan oleh para panitia. Yang pertama, sebagaimana arahan Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Kang Bro Otang Darlian, menyampaikan beberapa arahan bahwa di dalam musyawarah kerja cabang ini ada beberapa hal yang dirumuskan. Yang pertama, yang sifatnya mengafirmasi hal-hal yang diinstruksikan oleh DPP dan DPD. Yang kedua, kita merumuskan kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran sebagai bagian daripada strategi dan taktik PKB ke depan. Ulama, kita tetap menjaga kehormatannya Nahdlatul Ulama, kita tetap menjaga tradisinya Nahdlatul Ulama. Untuk siapa? Untuk kehormatan kita dan kehormatan seluruh bangsa Indonesia. Amin. Kang Bro Otang dan rekan-rekan pengurus Dewan Tanfid tadi luar biasa. Hari ini hari pertama saya mendengar Kang Bro Otang pidato. Dan ternyata sepertinya melebihi seniornya. Yang saya hormati dan saya banggakan, Kang Bro, Sekretaris DPW PKB Jawa Barat, Kiai Haji Ajar. Sekretaris PKB Jawa Barat itu adalah Ketua Syuro Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Cimahi. Jadi ya PKB dan NU kan tidak bisa dipisahkan. Jadi di mana-mana orang yang ngurus NU pasti di sana ada kader PKB. Begitu juga di Pangandaran.
Kalaupun mantan ketua Tantidia NU pertama di Kabupaten Pangandaran hari ini disebut penumpang gelap di Naruto. Tapi gak apa-apa, karena NU sejak dilahirkan sampai hari ini perjuangannya bukan untuk dinilai oleh manusia, tapi untuk dirasakan hasilnya sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena dinilai politik mah harus dinilai oleh manusia. Karena pada akhirnya dalam politik itu kebutuhannya adalah apa? Kebutuhannya adalah suara dalam kontestasi. Faksis menjadi peduli umat, melayani rakyat. Kredo itu kemudian turun menjadi operasional teknis dan menjadi representatif panggilan adalah ketika kemudian menjadi tanfid menjadi kanggro kira-kira. Kenapa begitu? Ini adalah bentuk dari implementasi dari gagasan bagaimana kemudian kita melayani rakyat. Pertama saya ingin sampaikan bahwa berpolitik itu adalah ibadah. Pertama kita sama-sama pahami bahwa tafsir dan definisi politik yang kita pahami adalah asyasa hiya ma'akhlaq balir raya ila maslahah wa adina masyarakat. Salah satunya adalah kita melakukan struktur kepengurusan nanti menuju 2040 target. Salah satunya adalah kita ketua umum kita Caimin yang kita akan gadangkan menjadi salah satu calon presiden. Yang kedua kita di tingkat lokal, tingkatan PAC, pengurus kecamatan, kita akan berbasis TPS. Jadi kegiatan bercap ini lebih ke internalisasi. Yang kedua, kita dengan adanya perubahan kehidupan masyarakat dengan adanya penyakit COVID ini, kita juga harus mentransformasikan kegiatan-kegiatan partai yang lebih berpacu pada menggunakan teknologi yang high-tech. Kita juga harus mentransformasikan diri seperti itu, termasuk di ruang-ruang politik. Pada akhirnya kita di 2024 menginginkan bahwa kekuasaan Pangandaran itu akan beralih ke pihak PKB. Dan ini akan kita jadikan menjadi salah satu wadah dan ladang beribadah kita di PKB untuk mesejahterakan masyarakat dengan tujuan-tujuan bahwa masyarakat ini harus sejahtera dan tidak mendikotomikan masyarakat. Ini harus ada kejujuran dari semua pihak. Saya sudah bilang bahwa betul kondisi COVID ini berpengaruh terhadap tata kelola keuangan daerah. Tapi sesungguhnya Pangandaran ada perencanaan yang memang tidak sesuai dengan kemampuan, yang berakibat pada beberapa kegiatan tertunda. Dan karena ini sudah menjadi keputusan bersama, makanya sudah menjadi program yang harusnya sudah bergulir. Pemerintah harus bertanggung jawab, terutama PAHE di 2020. Tidak bisa hanya tidak bisa direalisasikan. Karena sampai akhir tahun anggaran ini tidak ada efisiensi, tidak ada pergeseran, tidak ada kemudian pembatalan, bahwa PAHE ini berjalan dan akan dibayarkan di anggaran tahun 2021 yang sampai hari ini belum jelas kondisinya. Oleh karena itu fraksi PKB tetap mengkritisi, mulai dari LKPJ Bupati kami walk out karena memang kondisinya ada beberapa kegiatan yang seharusnya selesai di 2020 belum terselesaikan. Alasannya itu kenapa Pak? Ya kondisi keuangan. Tapi kondisi keuangan bukan karena refocusing. Sudah saya katakan karena perencanaan yang tidak akuntabel.